Latar belakang Cloud Computing. Menurut wikipedia.org, komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan atau cloud dalam computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet di dalam awan tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer dinding, handheld, sensor-sensor, dan juga monitor dan lain-lain. Gambaran umum. Apabila dilihat dari jenis layanan dasarnya, cloud computing dapat dibedakan menjadi 3, antara lain. Yang pertama di sini itu adalah infrastruktur as a service atau bisa kita singkat IaaS, infrastruktur as a service. Yang kedua PaaS atau platform as a service. Dan juga yang ketiga SaaS atau software as a service. Dari ketiga ini memiliki kerjanya masing-masing. Oke, langsung kita ke pembahasan mengenai ketiga perbedaan itu tadi. Yang pertama itu adalah infrastructure as a service atau IaaS, bisa kita singkatnya. IaaS adalah layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa, dalam tanda kutip menyewa, infrastruktur IT seperti unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan sebagai besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Contoh dari penyedia layanan IaaS atau infrastruktur as a service adalah yang pertama Amazon EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud, yang mana ini adalah kepunyaan dari AWS atau Amazon Web Service. Yang kedua adalah Rackspace Cloud, dan yang ketiga adalah Windows, Azure, dan sebagainya. Keuntungan IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual dapat diubah scale up ataupun scale down dengan mudah. Ibarat kita membeli sebuah PC, tapi kita tidak bisa melihatnya secara fisik, tetapi kita dalam konteks memilikinya. Oke, langsung ke platform as a service atau PaaS, bisa kita singkatnya. PaaS atau platform as a service memungkinkan kamu fokus pada penerapan dan pengelolaan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar, biasanya perangkat keras dan sistem operasi. Hal ini membantu kamu lebih efisien karena tidak perlu lagi khawatir mengenai pengadaan sumber daya, perencanaan kapasitas, pemeliharaan perangkat lunak, patching, atau pengangkatan beban yang tidak terdiferensiasi lainnya yang terjadi saat menjalankan aplikasi. Dan yang ketiga ini adalah SaaS atau Software as a Service.
Mohon maaf jika memang bahan presentasinya ini tidak rapi ya, karena saya ini mempresentasikannya di depan atau merekodnya itu menggunakan HP Android yang dimana itu mungkin tidak kompatibel dengan HP ya, jadi ibarat tidak sama dan juga tidak sesuai, jadi sedikit berantakan, tetapi saya akan coba untuk menjelaskan lebih detailnya. Nah, di sini adalah software as a service atau singkatan dari SaaS. SaaS adalah layanan cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Contoh dari layanan SaaS itu adalah seperti yang sering kita gunakan, seperti Google Docs, Google Drive, Google Form, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Keuntungan dari SaaS ini adalah tidak perlu membeli lisensi software lagi karena dapat berlangganan ke cloud provider dan membayar berdasarkan pemakaian. Nah, kita akan langsung menjelaskan produk atau produk dari IaaS tadi itu loh. Seperti kepunyaan dari AWS, itu adalah Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, dengan menggunakan layanan Elastic Compute Cloud atau Amazon yang sering kita singkatnya EC2, kalian memiliki kapasitas komputasi yang fleksibel, hemat biaya, dan cepat dibandingkan dengan menjalankan server sendiri di data center on-premise. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu data center on-premise. Mari kita kupas. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini ada gambar satu, transformasi on-premise model ke cloud model. Nah, saya coba zoom. Di sini adalah contohnya. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, bahwa dari ketiga itu IaaS, PaaS, dan juga SaaS memiliki cara kerjanya. Nah, di sini application itu lebih condong kepada SaaS atau software as a service. Yang kedua adalah development platform, itu lebih condong ke PaaS, itu adalah platform as a service. Dan juga server itu IaaS, infrastruktur as a service. Ini adalah bagian-bagian yang mereka kerjakan, perbedaannya itu. Dan mungkin kita langsung saja ke pembahasan mengenai tadi apa itu data center on-premise. Nah, pertama, data center berdasarkan website Cisco, salah satu perusahaan telekomunikasi global. Data center adalah fasilitas yang digunakan perusahaan untuk menempatkan aplikasi dan data penting mereka. Komponen utama dari data center adalah router, switch, firewall, sistem penyimpanan, dan juga server. Sementara on-premise mengacu pada penyimpanan dan pemeliharaan data di server lokal atau pribadi. Nah, sudah ibaratnya sekarang sudah ini ya, sudah tergambarkan. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti kita lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, kita lanjut dulu nih sini. Bayangkan untuk mengaktifkan dan menjalankan sumber daya di on-premise, kalian memerlukan banyak waktu dan biaya. Coba kita uraikan bagaimana prosesnya. Nah, disinilah jalan prosesnya. Yang pertama, kalian harus melakukan banyak riset untuk mengetahui jenis server apa yang ingin dibeli dan berapa banyak yang diperlukan. Setelah itu, kalian membelinya dengan biaya di muka yang cukup menguras kantong. Lalu masuklah ke proses memakan waktu, yaitu kalian mesti menunggu beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan sampai server tersebut tersedia untuk kalian. Dan ketiga, anggaplah server tersebut sudah tiba di bangunan data center yang kalian miliki atau sewa. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa data center on-premise itu ibaratnya contoh saja kalian memiliki suatu buah perusahaan yang dimana kalian itu mengaturnya itu semuanya itu di perusahaan kalian sendiri. Ibarat kalian memiliki satu ruangan kosong yang khusus, memiliki satu ruangan yang kosong dan juga
khususkan untuk ini gitu loh. Jadi ibaratnya kalian kelola sendiri gitu loh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sini, yang nomor tahap ketiga yaitu adalah anggaplah server tersebut sudah tiba di bangunan data center yang kalian miliki atau sewa. Nah, keempat, di sini langkah selanjutnya kalian perlu memasang, menyusun dan menghubungkan semuanya. Dan juga yang kelima, kemudian pastikan server-server tersebut aman dan menyala dengan baik. Barulah mereka siap untuk digunakan. Nah, mungkin kalian gimana ya? Ribet gitu. Itulah ibaratnya kalau kita malah ya ibaratnya apa sih? Riweuh lah itulah ya. Nah, hanya dengan cara itulah kalian bisa mulai menjalankan aplikasi di server ini. Satu kata sih. Nah, sangat melelahkan bukan? Nah, tapi tunggu dulu. Masih ada bagian terburuknya. Setelah membeli server-server ini, kalian terjebak dengan mereka. Entah kalian menggunakannya secara maksimal atau tidak. Nah, tentu ini akan jauh berbeda jika kalian menggunakan AWS atau Amazon Web Service, atau seperti yang kita cocokkan. Saya akan jelaskan sini, itu adalah produk dari AWS, itu adalah Amazon EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, kita akan langsung ke konsep IaaS dan rincian detail. Rincian detail A. Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Tahukah kalian, hampir semua model komputasi modern adalah berbentuk klien. Nah, di sini ibaratnya klien dan juga server di sini. Dalam dunia komputasi, klien dapat berupa web browser atau aplikasi yang dapat membuat permintaan ke server. Sebuah server dapat berupa layanan seperti Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, kita akan bahas di sini, atau Amazon EC2. Contoh interaksinya adalah klien membuat permintaan untuk mengakses sebuah artikel, berita, skor dalam game online, atau video lucu, lalu server mengevaluasi detail permintaan tersebut dan memenuhinya dengan mengembalikan informasi ke si klien. Oke lah, mungkin pembahasan di atas terlalu teknis. Bagaimana kalau kita membuat suatu perumpamaan kedai kopi? Nah, ini akan memberi kita beberapa metafora dunia nyata untuk membantu kalian memahami mengapa AWS dapat mengubah cara pengoperasian IT di seluruh dunia. Nah, kita mulai dari sebuah pertanyaan dasar. Apa saja elemen yang ada di sebuah kedai kopi, kasir, dan pelanggan tentunya. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini ada dua gambar, ada pelanggan, ada dua metafora. Di situ ada pelanggan dan juga kasir. Pegawai dan pelanggan adalah metafora untuk model klien dan juga server. Klien mengirimkan permintaan ke server. Server melakukan beberapa pekerjaan dan kemudian mengirimkan tanggapan. Contoh tersebut sangat pas untuk kedai kopi. Ide yang sama pun berlaku jika kalian memiliki bisnis lain, baik itu bisnis perawatan kesehatan, manufaktur, asuransi, ataupun mengirim konten video. Itu semua menggunakan model client server untuk menyajikan produk, sumber daya, atau data ke pelanggan. Maka dari itu, kalian membutuhkan server yang dapat memberikan kapasitas komputasi untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan daya komputasi sesuai kebutuhan bisnis kalian. Di AWS server tersebut berbentuk virtual, dan layanan yang dapat kalian gunakan untuk mendapatkan akses ke server virtual tersebut disebut dengan Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Dengan menggunakan layanan EC2 Elastic Compute Cloud, kalian memiliki kapasitas komputasi yang fleksibel, hemat biaya, dan cepat dibandingkan dengan menjalankan server sendiri di data center on-premise yang sebelumnya kita sudah singgung. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga ya, yang begitu membutuhkan waktu dan juga ribet, itulah ribuh sama kitanya.
sekarang mah udah zamannya ini loh, apa sih, fleksibel, dan juga ya udah zaman kita mah mainnya simple aja, yang penting ibaratnya berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, dengan Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2, proses tersebut akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, AWS sudah menangani bagian-bagian yang sulit untuk kalian. AWS telah membangun dan mengamankan data center, membeli, menyusun, dan memasang server sehingga siap untuk kalian gunakan dengan utuh gitu loh. AWS terus mengoperasikan kapasitas komputasi dalam jumlah besar sehingga kalian dapat menggunakannya kapanpun dan berapapun sesuai dengan porsi kapasitas yang kalian butuhkan. Kalian hanya perlu membuat permintaan untuk Elastic Compute Cloud atau EC2 instansi sesuai keinginan, dan saat itu juga mereka pun tersaji dalam hitungan menit gitu. Di AWS, server virtual disebut sebagai instansi. Nah, jika telah selesai menggunakannya, kalian dapat menghentikan atau mengakhiri instansi tersebut dengan mudah. Kalian tidak perlu lagi khawatir akan terjebak dengan server yang tidak digunakan. Kalian hanya harus membayar sesuai dengan apa yang kalian gunakan saja. Pay for what you use, bukannya saat instansi berhenti atau berakhir. Nah, Amazon Elastic Compute Cloud berjalan di atas host atau mesin fisik yang dikelola oleh AWS menggunakan teknologi virtualisasi. Saat menjalankan instansi, kalian tidak menggunakan keseluruhan mesin host untuk sendiri, melainkan kalian akan berbagi mesin host dengan beberapa instansi lainnya. Ini dikenal dengan nama virtual machines alias mesin virtual. Hypervisor lah yang bertanggung jawab untuk membagi sumber daya fisik yang mendasarinya di antara mesin virtual tersebut. Ini sepenuhnya dikelola oleh AWS. Ide berbagi perangkat keras yang mendasarinya ini disebut multi-tenancy. Hypervisor juga bertanggung jawab untuk mengisolasi mesin virtual satu sama lain saat mereka berbagi sumber daya dari host. Ini berarti Elastic Compute Cloud instansi tetap aman meskipun mereka berbagi sumber daya. Satu instansi tidak akan mengetahui keberadaan instansi lainnya, walaupun mereka ada di host yang sama. Mereka tetap aman dan terpisah satu sama lain. Amazon Elastic Compute Cloud memberikan kalian banyak fleksibilitas dan kontrol. Tak hanya dapat menjalankan server baru atau menghentikannya sesuka kalian juga memiliki kuasa atas konfigurasinya. Misal, pada saat kalian membuat Elastic Compute Cloud instansi, kalian dapat memilih OS atau operating system yang kalian inginkan, baik itu Windows atau Linux. Kalian juga dapat membuat ribuan instansi Elastic Compute Cloud sekaligus dengan perpaduan sistem operasi dan konfigurasi sehingga dapat mendukung berbagai aplikasi bisnis kalian. Selain OS atau operating system, kalian juga dapat melakukan instalasi perangkat lunak apa yang ingin dijalankan pada instansi, baik itu aplikasi bisnis internal, web sederhana, web yang kompleks, database atau basis data, hingga perangkat lunak pihak ketiga seperti paket perangkat lunak perusahaan. Kalian memiliki kendali penuh atas apa yang ada di instansi tersebut. Instansi Elastic Compute Cloud juga dapat diubah-ubah ukurannya. Kalian dapat mulai dengan menggunakan small instansi dengan tipe small. Ketika aplikasi yang kalian jalankan mulai membutuhkan kapasitas yang lebih besar, kalian dapat menambahkan lebih banyak memori dan CPU. Itulah yang dinamakan vertical scaling atau mengatur skala instansi secara vertikal. Intinya, kalian dapat membuat instansi lebih besar atau lebih kecil kapanpun kalian mau gitu. Buatnya sangat fleksibel banget ya. Bahkan tak hanya itu, kalian juga dapat mengontrol aspek jaringan dari Elastic Compute Cloud
seperti jenis permintaan apa yang diizinkan atau bagaimana instansi dapat diakses publik atau private. Sekali lagi, Amazon Elastic Compute Cloud berjalan dengan bantuan teknologi virtualisasi. Mungkin kalian sudah tak asing ya dengan istilah mesin virtual. Yap, karena ini bukanlah sesuatu yang baru. Namun, AWS membuat proses penyediaan server ini lebih mudah dan lebih hemat melalui model Computer as a Service (CaaS) seperti Amazon Elastic Compute Cloud ini. Dengan semua keuntungan tersebut, programmer dan bisnis dapat berinovasi lebih cepat. Nah, kita ke bagian cara kerja Amazon Elastic Compute Cloud. Bagaimana cara kerja Amazon Elastic Compute Cloud? Tak seperti server di data center yang memerlukan proses yang panjang, Amazon Elastic Compute Cloud dapat digunakan dengan mudah dengan beberapa langkah saja. Yang pertama, yaitu adalah luncurkan. Mulailah dengan memilih sebuah template dan konfigurasi dasar untuk instansi kalian. Konfigurasi dasar ini termasuk sistem operasi, server aplikasi, atau aplikasi lainnya. Kalian juga dapat memilih tipe instansi, yaitu konfigurasi perangkat keras tertentu dari instansi kalian. Selagi menyiapkan peluncuran instansi, tentukanlah pengaturan keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang dapat mengalir masuk dan keluar instansi kalian. Dan yang kedua adalah hubungkan. Kalian dapat terhubung ke instansi dengan beberapa cara. Program dan aplikasi kalian memiliki beberapa metode berbeda untuk terhubung dan bertukar data langsung ke instansi. Kalian dapat terhubung juga ke instansi dengan mengaksesnya dari desktop. Yang ketiga adalah gunakan. Nah, setelah terhubung ke instansi, kalian dapat mulai menggunakannya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan Amazon Elastic Compute Cloud instansi ini, seperti menginstal perangkat lunak, menambah, menyimpan, dan menyalin, dan mengatur file dan lain-lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam SaaS, penjelasan tentang SaaS kali ini. Konsep SaaS dan rincian detail. Nah, beberapa contoh software yang sering kita gunakan. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai SaaS, Software as a Service. Gmail ternyata merupakan salah satu contoh aplikasi cloud itu sendiri. Dalam hal ini, peran seperti flash disk sebagai sebuah storage dapat digantikan oleh Google Drive. Coba. Aplikasi ini dapat berbagi obrolan yang berupa beberapa teks atau kalimat dari orang satu ke orang yang lain. Namun dengan catatan mereka harus saling terhubung satu sama lain. Nah, Software as a Service atau SaaS, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak atau software gitu ya. Contoh dari semua aplikasi media komunikasi salah satunya adalah Yahoo Messenger atau yang sering kita sebut dengan YM. Contoh layanan email publik Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, Social Network, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instance, Messaging, Yahoo Messenger, Skype, Line, WhatsApp, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu loh. Belum lagi kan kedepannya masih pasti banyak lagi aplikasi yang lainnya gitu loh. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Dengan menggunakan email, kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi lain seperti Outlook karena kita dapat mengakses email dimanapun kita berada asalkan terhubung dengan salah satu perusahaan yang Google Drive merupakan salah satu contoh tempat kita menyimpan file dan cara mengupload. Cloud computing atau komputasi awan
merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Salah satu perusahaan yang mengembangkan produknya berbasis dengan sistem cloud adalah DL Post. Metode kerja point of sale POS ini adalah dengan mendistribusikan data penjualan toko retail yang telah diinput oleh kasir ke pemilik toko retail melalui internet dimanapun pemilik toko berada. Mega memberikan 50 GB penyimpanan gratis dan benar-benar gratis, bahkan untuk pengguna baru membuatnya menjadi salah satu yang terbaik. Aplikasi cloud storage gratis di Android adalah salah satu layanan dari cloud computing, di mana kita tinggal memakai software perangkat lunak yang telah disediakan. User hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Salah satu contoh yang paling sering kita gunakan pada cloud computing ini adalah layanan email seperti Gmail dan Yahoo yang pastinya kalian punya dan sudah tidak akan lagi, apalagi WhatsApp gitu lah, pasti gitu mah. Segala sesuatu yang kamu unggah akan dienkripsi sehingga tidak perlu khawatir soal privasi. Google App Engine merupakan salah satu layanan PaaS (Platform as a Service) yang dipersembahkan oleh Google yang dapat memungkinkan kalian menjalankan aplikasi web pada infrastruktur Google. Nah, kita akan langsung ke bagian penutupan. Nah, setelah kita bahas tadi, apa sih kelebihan maupun kekurangan dari kedua produk tadi itu loh, IaaS dan PaaS. Nah, apalagi kan kita tadi menjawab menjelaskan tentang produk dari AWS, Amazon Web Service, yaitu adalah Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, kelebihannya itu adalah meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam hitungan menit, bukan jam atau hari. Cepat banget Pak ya. Dan juga dapat mengontrol aspek jaringan dari Elastic Compute Cloud seperti jenis permintaan, apa yang diizinkan, atau bagaimana instansi dapat diakses, publik atau private. Nah, yang ketiga, Amazon Elastic Compute Cloud memberikan kalian banyak fleksibilitas dan kontrol. Tak hanya dapat menjalankan server baru atau menghentikannya sesuka hati kalian, kalian juga memiliki kuasa atas konfigurasinya. Misal pada saat kalian membuat Elastic Compute Cloud instansi, kalian dapat memilih OS atau operating system yang kalian inginkan, baik itu Windows atau Linux. Kalian juga dapat membuat ribuan instansi Elastic Compute Cloud sekaligus dengan perpaduan sistem operasi dan konfigurasi sehingga dapat mendukung berbagai aplikasi bisnis kalian. Dan yang keempat, keamanan terjamin. Segala sesuatu yang kamu unggah akan dienkripsi sehingga tidak perlu khawatir soal privasi. Maaf tadi ya. Dan juga kelima, memudahkan menyimpan dan mengakses file dengan cloud computing. Nah, ini dari IaaS dan PaaS kelebihannya. Dan juga kita coba akan langsung ke bagian kekurangannya. Tapi ini kelebihan cukup banyak banget ya. Bukan hanya kelima ini doang, tapi masih banyak lagi keuntungan bagi kita. Apalagi kita ya yang ibaratnya di era modern ini itu sangat membutuhkan sekali namanya itu internet gitu loh. Dalam hal kerja maupun kehidupan biasanya gitu loh. Dan juga itu adalah saat ini adalah kita akan membahas tentang kekurangannya itu loh. Yang pertama, kekurangannya itu kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Nah, ini untuk Amazon Web Service ya, atau yang tadi itu adalah Amazon Elastic Compute Cloud, itu kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Nah, kedua, tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS kecuali Anda memiliki kode promosional. Saya tidak tahu apakah memang ibaratnya di provider yang lain mungkin juga sama atau tidak, tetapi di AWS ini itu sayangnya kekurangannya itu ini seperti ini.
tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS. Lanjut yang ketiga, harus memiliki kartu kredit. Nah, sayangnya di Amazon Elastic Compute Cloud itu kita harus memiliki, itu wajib kartu kredit. Mau kita ibaratnya berlangganan ataupun tidak, kita harus menyertakan kartu kredit itu. Ini yang keempat, harus koneksi internet. Nah, ini untuk kedua-duanya nih, mau itu ibaratnya IaaS maupun PaaS, mau itu ibaratnya infrastruktur as a service maupun software as a service gitu lah yang kita bahas tadi. Itu adalah harus koneksi internet, itu penting dan wajib gitu loh. Tanpa itu cloud tidak bisa dijalankan atau tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, sepertinya pembahasannya selesai. Di sini kami memakai beberapa referensi dari buku